dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, aku sendiri tidak tertawa oleh leluconku. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian jadi aku, kalian akan mengerti. Tidak gampang membuat orang tertawa. Apalagi di saat kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu dipidanakan. Karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, dia memandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang tersebut, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang kafir! Turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan! Azan subuh jam 10 pagi! Dasar orang aneh! Kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10, kok kalian malah berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata ayah saya, jadi badut lumayan enak, penghasilan lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang butuh hiburan. Dulu, pelawak dan badut dianggap masih lucu. Lah sekarang, pelawak aja kalau lucu kok sama politikus.
Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silahkan, silahkan. Maaf, berantakan. Silahkan duduk. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Apa? Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya sedang tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, kalian jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat-lihat, ganteng gak pacar saya? Namanya Agus. Panjangnya, nggak usah bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus mengingat saya. Kamu pasti kangen. Sama, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, saya tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh saya cium kamu? Boleh saya peluk kamu? Agus! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Hidup saya benar-benar ambiar. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlente. Kini, saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali, inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah mengapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal.
Saya hanya menyetikkan jari saya seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya dan semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya diam berdiri, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Kemudian, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat besar untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi menjadikan seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tak peduli apakah kamu salah atau benar. Yang penting mereka menyukaimu. Kamu boleh berbohong atau ngibul sesukamu. Yang penting mereka tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necit seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dengan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe tidak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun saya tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Udah. 14 menit.